Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari di Indonesia, Wirna Puspitasari, dan juga saya sendiri, Dwi Febi Rahayu. Kami di sini ingin mempresentasikan seperti apa landasan teori itu dan bagaimana langkah-langkah dalam membuat landasan teori. Kita mulai dengan memahami apa itu pengertian teori. Nah, landasan teori ini perlu kita tegakkan agar penelitian itu memiliki dasar yang kokoh, sehingga bukan sekedar perbuatan coba-coba. Adanya landasan teori ini merupakan ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Menurut Newman, teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan pernyataan yang berfungsi melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk meramalkan fenomena. Secara umum, teori dapat dikatakan sebagai sebuah sistem konsep yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Untuk menempatkan teori dalam penelitian kualitatif, teori muncul di awal dan dapat dimodifikasi atau disesuaikan sedemikian rupa berdasarkan pandangan dari para partisipan. Melakukan penelitian grounded teori secara empiris membutuhkan relasi timbal balik antara data dan teori. Grounded teori sendiri merupakan metode riset kualitatif yang menggunakan suatu set prosedur yang sistematik untuk mengembangkan suatu teori secara induktif tentang suatu fenomena. Metode ini dimulai dari suatu pernyataan yang masih kabur dan akhirnya menghasilkan teori yang dikumpulkan dari berbagai data. Data harus diolah secara dialektik agar dapat menghasilkan proporsi-proporsi baru yang memungkinkan munculnya kerangka teoritis dengan tetap menjaga kerangka tersebut secara ketat agar tidak bercampur baur dengan data penelitian. Teori penunjang dalam penelitian kualitatif ada yang pertama fenomenologi, kemudian hermeneutik, interaksi simbolik, etnometodologi, dan teori budaya. Fenomenologi dalam teori ini seseorang akan bisa memahami sesuatu yang dilakukan oleh seseorang jika dia mampu memposisikan dirinya sebagai orang tersebut. Penelitian dengan pendekatan fenomenologi berusaha untuk memahami makna dari berbagai peristiwa dan interaksi manusia di dalam situasi yang khusus. Yang kedua, hermeneutik. Dalam pendekatan teori ini mengarah pada penafsiran ekspresi yang penuh makna dan dilakukan dengan sengaja oleh manusia. Setiap karya akan selalu diciptakan kembali oleh pengamatnya, atau dengan kata lain mendapatkan makna baru yang diciptakan oleh pengamatnya. Hermeneutik digunakan untuk pendekatan tafsir kitab suci dan juga tafsir pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu interaksi simbolik, berasumsi bahwa pengalaman manusia diperoleh lewat interpretasi. Sebuah simbol atau objek akan mempunyai interpretasi yang berbeda-beda tergantung siapa yang melihat. Yang keempat, etnometodologi, merupakan kajian bagaimana individu menciptakan dan memahami kehidupan sehari-hari atau metode pencapaian yang digunakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang terakhir yaitu teori budaya, merupakan kondisi di mana kehidupan budaya seseorang sangat mempengaruhi persepsi dan penciptaan makna pada setiap peristiwa sosial yang dalam setiap kehidupan sosial selalu melibatkan hubungan antar subjektif dan pembentukan makna. Setiap orang sudah dibentuk dalam lingkungan budayanya yang khusus sejak dalam kandungan sampai hari tuanya. Dari 5 teori penunjang metodologi penelitian kualitatif tersebut, kita bisa memilih salah satu atau lebih teori yang akan digunakan untuk mendapatkan hasil optimal dari penelitian yang kita lakukan sehingga terbentuk kerangka konseptual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wirna. Selanjutnya itu ada kegunaan teori menurut Cooper dan Fiedler pada tahun 2003. Yang pertama, yaitu mengarahkan batasan fakta yang harus kita teliti. Jadi, dengan adanya landasan teori, kita bisa membatasi fakta apa yang sedang kita teliti.
Yang kedua, mengarahkan pendekatan penelitian yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian dengan maksimal. Dengan landasan teori, rumusan masalah yang sedang kita teliti akan terjawab secara maksimal. Yang ketiga, ada mengarahkan sebuah sistem penelitian untuk memaksimalkan pengklasifikasian data. Jadi maksudnya itu data yang sudah kita dapat ketika melakukan penelitian akan dimaksimalkan lagi dengan adanya landasan teori. Yang selanjutnya itu merangkum apa yang diketahui tentang tujuan penelitian yang menyatakan keseragaman yang terdapat dalam pengamatan secara langsung. Yang selanjutnya itu akan memprediksi fakta yang akan muncul dalam penelitian. Next. Yang selanjutnya itu ada fungsi literatur review. Berikut merupakan fungsi dan landasan teori dalam sebuah penelitian. Yang pertama ada berfungsi menyusun dan juga meringkas pengetahuan yang ada di dalam suatu bidang tertentu. Yang kedua, berperan untuk memberikan keterangan secara sementara tentang peristiwa dan juga untuk hubungan-hubungan yang sedang diamati. Hal tersebut dilakukan dengan cara memberikan variabel-variabel yang saling berhubungan satu sama lain. Yang ketiga, peristiwa yang terjadi diberikan keterangan sementara. Dan yang terakhir, berfungsi sebagai merangsang adanya perkembangan pengetahuan dengan cara memberikan arahan ke penyelidikan yang selanjutnya. Next. Yang selanjutnya itu ada strategi bagaimana cara mengembangkan literatur review atau landasan teori untuk teori kualitatif. Yang pertama itu periksa judul penelitian yang akan kita susun dan masalah penelitian yang kita rumuskan. Masalah penelitian menjangkau pada sebuah penelitian yang membentuk dasar dari mana kita membangun landasan teori kita. Yang kedua, pikirkan apa yang kita anggap sebagai variabel kunci dalam penelitian kita. Jawab pertanyaannya, faktor-faktor apa yang mengkontribusi terhadap efek yang diperkirakan dalam sebuah penelitian. Yang ketiga, tinjau literatur terkait untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian kita. Dan yang keempat, buat daftar konstruk dan variabel yang mungkin relevan dengan penelitian kita. Kelompokkan variabel-variabel ini dalam kategori independen atau dependen. Yang selanjutnya, tinjau teori-teori ilmu sosial utama yang kita jadikan sebagai relevansi dan teori-teori yang paling dapat menjelaskan hubungan antara variabel-variabel kunci dalam penelitian yang akan diteliti. Dan yang keenam, tunjukkan relevansinya dengan penelitian yang sedang kita teliti. Dan yang terakhir, kerangka sujat teoritis. Maksudnya itu digunakan untuk membatasi ruang lingkup data yang relevan dengan memfokuskan pada variabel-variabel spesifik dan mendefinisikan sudut pandang kerangka kerja yang akan kita ambil oleh peneliti. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dini. Pada penulisan literatur review atau landasan teori untuk kualitatif, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Hal-hal yang perlu ditekankan ketika dalam penelitian kualitatif adalah tidak ada pernyataan hipotesis dalam penelitian kualitatif, karena memang tidak menguji, melainkan mengeksplor. Beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti yang pertama yaitu untuk pertanyaan atau tujuan, lebih kepada bagaimana dan mengapa, bukan seberapa sering, apakah perbedaan, dan juga faktor. Hal itu sangat khas pada penelitian kualitatif. Kemudian pada penelitian kualitatif juga bagi penulis, kita harus melakukan argumen dari literatur. Kemudian yang kedua yaitu metodologi. Tipe research yang digunakan itu juga kita harus sebutkan nanti ketika review apakah itu etnografi atau grounded theory.
Kemudian menjelaskan juga metode penelitian apa yang digunakan. Yang ketiga yaitu epistemologi. Apakah pengumpulan dan analisis data cukup jelas dan terperinci bagi kita untuk memahami bagaimana analisis fenomena berkembang. Kemudian yang keempat, konteks dijelaskan dengan memuaskan. Studi kualitatif yang baik harus mendeskripsikan detail yang cukup dari konteks, yaitu konteks fisik, budaya, sosial, dan lingkungan di mana penelitian dilakukan. Yang kelima yaitu pengumpulan dan analisis data. Apakah pengumpulan dan analisis data cukup jelas dan rinci sehingga dapat memahami bagaimana analisis fenomena berkembang? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dini. Selanjutnya ada strategi pengambilan sampel. Nah, sampel di sini tuh harus mencerminkan tuh jenis penelitian kualitatif yang harus dicapai. Jadi harus membantu pembaca dalam memahami perspektif mana data yang dikumpulkan. Lalu ada analisis yang ditinggikan melampaui deskripsi. Maksudnya itu tuh konsep dan idenya itu tuh harus dilihat nih, misalnya kayak seorang ahli bedah merasa kesal dan terisolasi setelah ia mengalami komplikasi hernia di bulan pertama praktik mandiri. Jadi harusnya tuh yang benar tuh jangan terlalu tinggi banget, nggak usah itu. Jadi misalnya langsung aja gini, misalnya fase reaksi ahli bedah terhadap komplikasi. Jadi kayak gitu aja. Jadi nggak usah di deskripsinya nggak usah dilebih-lebihkan. Lalu selanjutnya ada bukti proses literatif. Nah, ide dan konsep itu tuh harus dibangun dari waktu ke waktu. Contohnya tuh kayak gini, misalnya seperti tempat wawancara kami diubah dari waktu ke waktu untuk mencerminkan ide-ide yang muncul melalui proses analisis. Atau bisa juga kita tulis gini, saat kami tertarik dengan konsep ini, kami mulai mengambil sampel untuk bla 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 dan selanjutnya gitu. Lalu selanjutnya ada refleksivitas. Itu menjelaskan perspektif asalnya sehingga pembaca dapat menafsirkan data dengan tepat. Lalu selanjutnya ada prioritas untuk meninjau literatur. Nah, ini yang perlu diutamain itu tuh kayak artikel jurnalnya itu tuh harus nasional, hipotesis gitu. Terus bisa juga mulai studi baru atau baca juga abstrak dan ringkasannya terlebih dahulu untuk menghemat waktu kita ngerjain penelitian. Terus mengulas buku yang sesuai dengan topik yang kita pilih. Next. Nah, adapun cara penulisan landasan teori, yang pertama kita harus tetapin dulu nama teori yang kita pilih. Misalnya tentang pengolahan, di dalam pengolahan itu kan kayak misal ada weeding, apalagi tuh dan lain-lain nih. Misalnya kita kata kuncinya tentang weeding. Nah, habis itu kita yang kedua mencari sumber-sumber bacaannya, mulai dari jurnal, skripsi, ensiklopedia, dan yang lainnya. Baru bisa juga lihat daftar isi setiap buku. Nah, pilih topik yang sesuai sama kita itu, harus yang relevan juga. Lalu selanjutnya, cari definisi teori yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. Lalu bandingin antara sumber yang lain dengan sumber yang satunya lagi. Lalu selanjutnya, baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan teori yang akan diteliti, lalu lakukan analisa. Maksudnya itu kita tuh habis baca-baca semua yang kayak referensi kita baca itu, kita renungin dulu nih, kita pikirin apa yang bakal kita ketik untuk di landasan teori dalam penelitian kualitatif kita. Lalu habis kita renungin, lalu selanjutnya kita deskripsiin teori-teori itu dalam bahasa kita sendiri. Baru deh kita ketik
di landasan teori itu. Lalu selanjutnya sumber-sumber bacaan yang dikutip harus dicantumkan. Jadi kan kita kalau mencari referensi itu, apalagi tentang definisi teori yang kita pilih, harus ada sumber bacaannya yang dikutip. Jadi jangan lupa untuk mengutip dari buku misalnya atau menurut para ahli yang kita cantumkan. Oke, sekian itu saja dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kelompok 5. Oh iya, maaf, kelompok 5. Bila ada yang bertanya, dipersilakan tanya jawab.